Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Dr. Khairil Faif Pasani MSI, Ibu Rahmita Norbaiti SPD MPD, dan Ibu Jahairiah SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Profesi Kependidikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota Fana Agustia, Hairini, Nanda Laskoba Pramanata, Rizka Adila Lestari, Septi Perdana Putri, dan Siti Tarisa. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang dasar, fungsi, tujuan pendidikan nasional, dan tugas, hak, serta kewajiban tenaga kependidikan. Selanjutnya, pokok pembahasan. Pokok pembahasan pada presentasi ini yang pertama yaitu dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, dan yang kedua, tugas, hak, dan kewajiban tenaga kependidikan. Adapun tujuan dari presentasi kali ini yaitu yang pertama, mengetahui pengertian dan apa yang dimaksud dengan dasar dan fungsi pendidikan nasional. Yang kedua, mengetahui dan mengidentifikasi tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, mengetahui pengertian dan apa yang dimaksud dengan tenaga kependidikan. Yang keempat, memahami klasifikasi dari tenaga kependidikan. Dan yang terakhir, memahami tugas, hak, dan kewajiban tenaga kependidikan. Pembahasan yang pertama mengenai dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pendidikan nasional. Karena sebelum membahas mengenai dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa sih itu pendidikan nasional. Di sini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 2 berbunyi, pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, pendidikan itu sendiri adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya sendiri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan nasional itu adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dasar pendidikan nasional. Dasar pendidikan adalah fondasi atau landasan yang kokoh bagi setiap masyarakat untuk dapat melakukan perubahan sikap dan tata laku dengan cara berlatih dan belajar dan tidak terbatas pada lingkungan sekolah. Sehingga meskipun sudah selesai sekolah, akan tetap belajar apa yang tidak ditemui di sekolah. Yang dimaksud dengan dasar di sini adalah dasar pelaksanaannya, yang mempunyai peranan penting untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan di sekolah-sekolah atau di lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Dasar pendidikan di Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar atau UUD tahun 1945 sesuai dengan Undang-Undang Satuan Pendidikan Nasional atau UUSPN nomor 2 tahun 1989 dan Undang-Undang Satuan Pendidikan Nasional atau UU Sikdiknas nomor 20 tahun 2003. Dasar pendidikan di negara Indonesia secara yuridis formal telah dirumuskan antara lain sebagai berikut. Pertama,
Undang-Undang tentang Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950, Nomor 2 Tahun 1945, Bab 3 Pasal 4 yang berbunyi, pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termaktub dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia atau UUD RI, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Kedua, ketetapan MPRS nomor 27 garis miring MPRS garis miring 1966 bab 2 pasal 2 yang berbunyi, dasar pendidikan adalah falsafah negara Pancasila. Ketiga, dalam garis besar haluan negara atau GBHN tahun 1973, garis besar haluan negara atau GBHN tahun 1978, garis besar haluan negara atau GBHN tahun 1983, dan garis besar haluan negara atau GBHN tahun 1988, bab 4, bagian pendidikan yang berbunyi, pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Keempat, TAP MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1993 tentang garis besar haluan negara atau GBHN dalam bab 4 bagian pendidikan yang berbunyi, pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kelima, Undang-Undang Republik Indonesia atau UU RI nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Keenam, Undang-Undang Republik Indonesia atau UU. Keenam, Undang-Undang Republik Indonesia atau UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, fungsi pendidikan nasional. Adapun fungsi dari pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 3 berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi, fungsi dari pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan adalah seperangkat hasil pendidikan yang dicapai oleh peserta didik setelah diselenggarakan kegiatan pendidikan. Tujuan pendidikan dimaknai berbeda-beda di kalangan para ahli. Antara lain, menurut Nursyam, pendidikan di Indonesia bertujuan untuk mengembangkan manusia Indonesia yang memiliki kemampuan vokasional yang baik dan juga memiliki karakter dan kepribadian Indonesia yang luhur. Sedangkan, menurut Imam Suprayogo, menyebutkan pendidikan bertujuan mengantarkan anak didik menjadi manusia seutuhnya.
Sedangkan berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana kecerdasan yang dimaksud di sini bukan semata-mata kecerdasan yang hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual saja, melainkan kecerdasan menyeluruh yang mengandung makna lebih luas. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi tentang tugas, hak, dan kewajiban tenaga kependidikan. Sebelumnya, kata kependidikan berkenaan dengan bidang pekerjaan yang mendidik. Kata pendidikan berarti sama dengan menunjuk kata keguruan dan ilmu pendidikan, yang berarti tenaga kependidikan itu menunjuk kepada orang-orang yang terlibat dalam proses pendidikan. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa tenaga kerja kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Kemudian pada konteks ini, anggota masyarakat dengan kriteria dan standar-standar tertentu diangkat sebagai tenaga kependidikan untuk menunjang penyelenggaraan proses pendidikan pada satuan pendidik seperti pendidik, kemudian kepala sekolah, kemudian ada pengawas, setelah itu laboran, kemudian pustakawan dan peneliti, serta yang terakhir tenaga teknis administrasi penyelenggaraan pendidikan. Setelah itu ada tugas kependidikan dan pendidik. Yang pertama ada tugas kependidikan. Tugas tenaga kependidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pasal 39 Ayat 1 yang berbunyi bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidik. Kemudian ada tugas pendidik. Tugas pendidik berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pasal 39 Ayat 2 berbunyi bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, dan melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Kemudian ada pun tugas tenaga pendidik yang sebagaimana dikutip oleh MUK menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, kemudian mengelola dan memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi tenaga kependidikan. Nah, klasifikasi tenaga kependidikan itu sendiri sebenarnya tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disebutkan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada Kepala Satuan Pendidikan. Nah, Kepala Satuan Pendidikan itu sendiri merupakan orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin institusi atau satuan pendidikan. Nah, jadi yang termasuk ke dalam kepala satuan pendidikan itu contohnya seperti rektor, kepala sekolah, direktur, ataupun istilah lainnya. Nah, yang selanjutnya, yang kedua itu ada pendidik. Nah, pendidik itu sendiri adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Nah, profesi pendidik di sini maksudnya adalah orang yang memberi ilmu atau pendidikan kepada orang lain. Nah, yang termasuk dalam pendidik itu contohnya seperti guru, dosen, konselor. Nah, konselor itu sendiri adalah orang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling ataupun penyuluhan. Nah, yang selanjutnya itu ada pengawas. Nah, pengawas itu sendiri adalah guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.
Nah, yang selanjutnya itu ada pamong belajar. Nah, pamong belajar itu merupakan seorang pendidik yang memiliki tugas pokok melaksanakan kegiatan pembelajaran, pengkajian program, dan pengembangan model di bidang pendidikan nonformal dan informal. Nah, yang selanjutnya itu ada Widya Suara. Nah, Widya Suara itu sendiri merupakan PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang untuk mendidik, mengajar, ataupun melatih PNS pada lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah. Nah, yang selanjutnya itu ada tutor, kemudian fasilitator, dan ustadz, ataupun sebutan dalam istilah lain yang berlaku di masyarakat. Nah, yang ketiga ataupun yang terakhir itu ada tenaga kependidikan lainnya. Nah, tenaga kependidikan lainnya itu adalah orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan atau institusi, walaupun tidak secara langsung terlibat dalam proses pendidikan itu sendiri. Nah, yang termasuk ke dalam tenaga pendidikan itu contohnya seperti wakil kepala sekolah, pustakawan, laboran. Laboran itu sendiri merupakan seseorang yang bekerja di laboratorium dan membantu dalam proses belajar mengajar. Nah, yang kemudian itu ada tata usaha, pelatih ekstrakurikuler, dan yang terakhir ada petugas keamanan. Saya akan melanjutkan materi tentang hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sispendik Pasal 40 Ayat 1 dan 2 berbunyi, yang pertama, penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memandai. Yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan presentasi kerja. Yang ketiga, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Yang keempat, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Dan yang kelima, kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Dari hak di atas, sebagai tenaga pendidik dan kependidikan merupakan sebuah gambaran bagi mereka yang memilih profesi tersebut. Sehingga jika hak-haknya tersebut dijalankan dengan baik, maka peran pendidik dan tenaga kependidikan diharapkan akan lebih baik. Kemudian kewajiban tenaga kependidikan dan pendidik. Yang pertama, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara proporsional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang terakhir, yang ketiga, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Jadi, berdasarkan penjelasan presentasi dari kelompok kami tadi, dapat ditarik kesimpulan yaitu pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, dasar pendidikan adalah fondasi atau landasan yang kokoh bagi setiap masyarakat untuk dapat melakukan perubahan sikap dan tata laku dengan cara berlatih dan belajar dan tidak berbatas pada lingkungan sekolah. Selanjutnya, fungsi dari pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan tujuan pendidikan adalah seperangkat hasil pendidikan yang dicapai oleh peserta didik setelah diselenggarakan kegiatan pendidikan. Selanjutnya, tenaga kerja kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan bertugas untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidik. Adapun klasifikasi tenaga pendidikan terdiri dari kepala satuan pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya. Selanjutnya, hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sispendik Pasal 40 Ayat 1 dan 2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilaf mohon dimaafkan. Saya tutup.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.